Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi Pak Ari. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Slamet? Sehat, alhamdulillah. Pak Ari gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya. Ini saya ada tugas CGP Pak mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara? Alhamdulillah bersedia. Ya, alhamdulillah. Ya, langsung saya dimulai lagi Pak. Iya, iya. Ini ada pertanyaan. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, kalau menurut kami itu banyak hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan itu, hal-hal yang berkaitan dengan moral dan sebagainya, itu masih banyak yang perlu kita benahi. Yeah. Terus berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya tetap harus dipertimbangkan mana yang lebih urgen untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, kita mengadakan evaluasi, kemudian masalah-masalah yang harus kita benahi itu hal-hal yang seperti apa. Oke. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya? Jadi selama ini bagaimana cara mengambil keputusan pada kasus dilema etika, yaitu angka dua keputusan benar dan benar. Bagaimana cara mengambil keputusan tersebut? Ya, kalau menurut kami itu semuanya bisa ditimbang. Walaupun dua-duanya itu betul, tapi ada yang lebih banyak, ada nilai plusnya lebih, karena itu semuanya benar kan? Yeah. Tetap ada yang nilai plus. Yeah. Jadi kalau ada suatu kasus di antara benar dan benar, kita pilih yang nilai plusnya lebih besar nih Pak. Yeah. Berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, kita harus tiap saat, karena hal-hal tersebut itu kadang-kadang permasalahannya kan isi detail, tidak setiap saat. Jadi ya kita melaksanakannya setiap saat saja begitu. Kalau kita ada permasalahan itu baru kita selesaikan, kita ambil dari segi yang lebih positifnya. Oh gitu. Jadi menyelesaikannya langsung di tempat Pak. Iya, ya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ada yang membantu tidak dalam keputusan tersebut. Terus hal-hal apa saja yang dipertimbangkan dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika? Ya, paling kita harus, maksudnya kita musyawarah dengan para guru-guru untuk menyelesaikan masalah juga. Mau tidak mau harus ada pertimbangan. Ya, jadi di sini yang dipertimbangkan adalah dengan koordinasi dengan guru-guru kita. Berikutnya, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam pembelajaran norma-norma itu yang berkaitan dengan masalah yang kaitannya dengan norma itu adalah pendidikan moral, kemudian pendidikan agama dan lain sebagainya. Oke, jadi ini adalah pembelajaran yang dapat dipetik nih Pak. Oke, cukup sampai itu saja Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih nih Pak.
Terima kasih sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Ari. Bagaimana kabarnya Bu Uut? Alhamdulillah sehat. Semoga jenengan juga sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Pertama-tama saya mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya ada tugas CGP, yaitu demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apa Ibu ada waktu untuk mengadakan wawancara dengan saya? Iya Pak, silakan. Saya ada waktu. Ya, alhamdulillah Ibu. Ya, pertanyaan pertama siap Ibu? Insya Allah Ye. siap. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kami mengidentifikasi kasus-kasus antara dilema etika atau bujukan moral adalah kita pahami dulu kasusnya, itu kasus benar, apa kasus salah, melanggar peraturan atau tidak. Yang penting kita dalam melakukannya itu tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Jadi intinya diteliti dulu Ibu, apakah ini benar dan benar atau benar dan salah. Oke. Berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika di mana ada dua hal yang sama-sama benar, kita mengutamakan yang tidak bertentangan dengan kedinasan kita. Selama itu ada dasarnya, maka kita mengambil keputusan yang sesuai. Ketika menimbulkan kebimbangan, kami akan memusyawarahkannya dengan seluruh warga sekolah, dengan para dewan guru dan juga tenaga kependidikannya. Yang penting kita tidak merugikan salah satu pihak. Nah, nantinya kita akan menemukan kebermanfaatan dari kegiatan tersebut dengan meminimalisir kemudaratannya, gitu Pak. Oh, berarti intinya yang pertama dilihat dari segi kedinasan Ibu, ya melanggar kedinasan atau tidak. Setelah itu baru dirapatkan dengan dewan guru. Setelah itu baru diambil keputusan. Oke. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Biasanya kami dalam mengambil keputusan memusyawarahkannya dengan teman-teman yang ada di sekolah, terus memperhatikan kebermanfaatannya. Dalam pengambilan keputusan kita juga tetap mengutamakan kebersamaan, kita menghargai pendapat satu sama lainnya tanpa mengabaikan unsur kedinasan yang harus kami utamakan, dan tentunya mempertimbangkan kebermanfaatan untuk sekolah kami. Ya, jadi intinya prosedurnya adalah dirapatkan dulu, terus dipertimbangkan kebermanfaatannya, terus berikutnya bertentangan tidak atau kedinasan Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika? Ya, pengambilan keputusannya kami dasarkan pada peraturan yang berlaku. Ketika itu benar dan kita punya dasar yang jelas, kita lakukan itu. Ketika memang ada hal lain yang lebih harus diperhatikan seperti tentang kebermanfaatan atau keterlibatan pihak lain, maka kita juga harus memikirkan hal itu juga. Jadi intinya hampir sama nggih. Yang pertama adalah dilihat kebermanfaatannya atau bertentangan tidak dengan aturan-aturan berlaku. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya adalah ketika suatu keputusan itu bertentangan atau bertabrakan antara satu orang dengan orang lainnya yang ada di sini, adanya perbedaan kepentingan. Ketika nanti kita mengambil salah satunya, kita juga harus mempertimbangkannya, karena nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial antar sesama. Nah, ketika itu berhubungan dengan peserta didik, ada banyak hal yang harus kita perhatikan, bukan hanya sekedar adil tidak adilnya untuk satu anak dan anak yang lainnya, tapi kita juga harus memperhatikan latar belakang anak tersebut, dari kita tentang keluarganya, kesehatannya, dan keseharian anak tersebut.
sehingga nantinya kita benar-benar mengambil keputusan yang tepat, tidak merugikan siapapun. Itu yang harus kita utamakan. Jadi secara garis besar tantangannya ada di internal Ibu. Ya. Nggih, tapi tetap memilih yang terbaik dari keputusan tersebut. Ya. Betul. Ya, berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, ketika ada sebuah permasalahan yang muncul, biasanya kami akan menyelesaikan di tempat pada saat itu juga agar tidak berlarut-larut. Dan tentunya prosedur dan bentuk penyelesaiannya juga kita sesuaikan dengan permasalahan yang muncul. Apakah perlu diselesaikan secara pribadi atau personal atau perlu dengan kesepakatan dengan pihak lainnya. Oh, nggih. Berarti secara langsung Ibu, ada masalah langsung diselesaikan tanpa adanya jadwal nggih. Iya. Nggih. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah adanya kekompakan dari seluruh anggota keluarga kami di SD Negeri Salandaka ini, sehingga dalam mengambil keputusan juga tanpa banyak perdebatan, selama itu tidak melanggar peraturan kedinasan maupun norma-norma yang ada. Jadi faktor yang membantu adalah guru-guru sini Ibu. Iya, karena guru-guru. segala sesuatunya biasanya kami diskusikan bersama. Iya, didiskusikan dan ternyata guru-guru sini juga kompak satu suara selama tidak melanggar aturan. Iya. Oke. Berikutnya pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini kita itu harus benar-benar paham mana yang benar, mana yang salah. Yang sama-sama benar pun kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan nantinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apa yang kita lakukan di sini, karena kita di sekolahan bekerja, kita juga akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita laksanakan. Kurang lebihnya seperti itu, Iya, Pak Ari. iya. Jadi intinya pengambilan keputusan ya kita serahkan kepada Tuhan ya, iya. Karena apa yang kita lakukan nanti ada pertanggungjawabannya Ibu. Iya. Oke. Ya mungkin sudah cukup pertanyaan dari saya. Ya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan. Oke. Ya berikutnya saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih Bapak berkenan hadir ke sini, dan saya juga mohon maaf mbok nanti jawabannya kurang sesuai dengan harapan Bapak. Sudah sesuai Bu, sudah bagus ya. Ya saya cukupkan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.